Brigadir J masuk dalam kamar. Pas udah masuk, pintunya ditutup, lampunya dimatiin, dan dia membuka pakaian saya, dan memang benar-benar langsung diperkosa gitu. Motif bisa apa aja dibikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Siapa yang percaya pembohong di kampung kami di Tanah Batak, sekali berbohong selamanya sampai dia mati tidak akan pernah bisa dipercaya. Fitnah Brigadir J berawal saat Ibu PC ketahuan ML dengan Kuat Ma'ruf di Magelang. Delipa ungkap motifnya. Delipa Yumara menyebut Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati sedang berhubungan badan, lalu ketahuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Magelang. Dugaan tindakan tak senonoh itu disebutnya berhasil diketahui Brigadir J, sehingga Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati menjadi panik. Delipa meyakini bahwa hal tersebut menjadi awal dari motif pembunuhan Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Delipa tidak ingin lagi mendengar bahwa motif pembunuhan berasal dari Brigadir J yang melecehkan Putri Candrawati. Menurutnya, Brigadir J sama sekali tidak melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati, melainkan sopir pribadi keluarga Verdi Sambo yakni Kuat Ma'ruf yang main dengan PC. Kuat Ma'ruf disebut Delipa berada di dalam rumah di Magelang bersama Putri Candrawati dan bukan sedang ada di luar. Verdi Sambo juga dianggap Delipa bodoh karena sampai saat ini tidak tahu adanya hubungan terlarang antara istrinya dengan Kuat Ma'ruf. Selain itu, Delipa mengatakan bahwa Verdi Sambo juga tidak mengetahui hubungan terlarang itu karena Putri dan Kuat diyakini sama-sama saling pintar menyimpan rahasia. Sebelumnya, Delipa Yumara menyebut rekonstruksi ulang kasus pembunuhan Brigadir J melibatkan 1 saksi Tuhan dan 4 saksi setan. Meski memang dinyatakan benar menembak Brigadir J, tapi hal itu bukan sama sekali sebuah tindakan yang diinginkan Baradae. Terlebih Baradae juga memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan Brigadir J semasa hidupnya. Delipa yakin Baradae merupakan satu-satunya saksi yang mau jujur dalam kasus ini karena dia bersaksi atas nama Tuhan. Sementara Putri Candrawati, Verdi Sambo, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf memiliki kebohongan yang jelas dan mereka tutup-tutupi. Lalu Delipa sudah tidak lagi mempercayai skenario-skenario yang dibuat keempat tersangka karena banyak kebohongannya sudah terungkap jelas ke publik. Pada saat rekonstruksi ulang berlangsung, Delipa mengatakan bahwa sudah tidak berarti lagi keterangan dari keempat saksi tersebut. Sementara itu, sebelumnya Baradae sejak awal disebut merasa curiga ada main belakang yang terjadi antara Kuat Ma'ruf dengan istri Verdi Sambo, Putri Candrawati. Kuat Ma'ruf yang merupakan sopir pribadi Verdi Sambo sekaligus asisten rumah tangga diduga pernah melakukan hal yang tak senonoh bersama istri Verdi Sambo. Baru terungkap pengakuan mengejutkan Om Kuat dan Putri Candrawati di kamar, minta Brigadir J naik. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J baru terungkap pengakuan mengejutkan Om Kuat dan Putri Candrawati di kamar, minta Brigadir J naik. Lagi baru terungkap fakta kasus pembunuhan Brigadir J, ini soal apa yang dilakukan Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf atau Om Kuat. Diketahui Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf atau Om Kuat itu ikut terseret dalam kasus ini. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan bahwa asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, marah pada Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemarahan itu terjadi lantaran Brigadir J dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Candrawati, di Magelang. Dalam rekonstruksi juga diperlihatkan bahwa Kuat Ma'ruf berada di sebuah kamar bersama Putri Candrawati. Menurut Taufan, Kuat menemui istri Verdi Sambo untuk diperintahkan mengonfirmasikan peristiwa tersebut kepada suaminya. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri, Brigjen Andilian mengatakan pisau itu disita sebagai barang bukti terkait peristiwa di Magelang. Kendati demikian, Andi tak menjelaskan lebih jauh soal peristiwa yang dimaksudkannya itu. Dalam pantauan lewat Polri TV, Kuat Ma'ruf mengembalikan 2 bilah pisau kepada salah seorang ajudan Sambo yaitu Prayogi. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi adegan ke-74. Dari keseluruhan rekonstruksi ini, Kuat Ma'ruf tampak lebih dominan proaktif dalam rekonstruksi. Mulai dari Magelang hingga ke rumah dinas, Kuat Ma'ruf dalam adegan selalu dekat Putri Candrawati. Mulai dari adegan 1-16, kejadian di Magelang, Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf tampak lebih aktif mengarahkan penyidik saat melakukan reka ulang. Begitu juga dengan adegan 17-36 di rumah Saguling, Kuat Ma'ruf dan PC juga lebih dominan. Di rumah dinas Duren 3, Kuat Ma'ruf mengantar Putri Candrawati ke kamar lantai atas. Kemudian tak ada berapa lama lagi, Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai atas bertemu PC setelah Baradae naik ke atas ke kamar ADC.
Ada apa disembunyikan Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati? Sebagai informasi, proses rekonstruksi berlangsung sekitar 7,5 jam sejak sekitar 10.00 WIB pagi. Rekonstruksi digelar di dua rumah Ferdy Sambo yang ada di Duren 3, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling dan rumah dinas di Kompleks Polri. Dalam rekonstruksi tersebut juga dihadirkan pihak eksternal seperti pengacara para tersangka, Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK. Total ada 78 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi. Menurut Dedi, rekonstruksi juga meliputi kejadian yang terjadi di rumah Sambo yang ada di Magelang. Pelaksanaan rekonstruksi kejadian di Magelang digelar di aula rumah pribadi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3 dengan memperagakan 16 adegan. Dedi menambahkan TKP kedua digelar di rumah pribadi, di situ tim sus melakukan 36 adegan. TKP terakhir digelar di Duren 3, ada 27 adegan. Dalam kasus ini polisi menetapkan 5 tersangka, yakni Ferdy Sambo, memerintahkan tersangka lainnya Baradae untuk menembak Brigadir J. Lalu Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Kelimanya dijerat pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP.